tugas utama kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita adalah menjaga mereka dari api neraka. Inilah tugas terbesar orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di antara usaha untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka adalah kesolehan kita, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak kita akan mencontoh kita. Ini termasuk sebaik-baiknya cara memberikan pendidikan, yaitu dengan keteladanan. Bahkan bisa jadi keteladanan yang kita berikan lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata kita. Dan sebaliknya, kalau kita hanya bisa berkata-kata saja tanpa memberikan keteladanan, itu akan menjadikan anak berat menerima nasihat kita, kalau kita sendiri malah menyelisihi nasihat yang kita berikan kepadanya. Dan yang paling berbahaya, kalau sampai anak mencontoh keburukan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi dosa yang terus mengalir. Sebaliknya, apabila mereka mencontoh kebaikan, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mencontohkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mencontohkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jangan sampai jemaah sekalian, anak-anak kita malah mendatangkan bencana bagi kita. Termasuk bencana terbesar adalah dia mencontoh keburukan yang kita lakukan. Karena itu akan menjadikan dosa kita terus mengalir. Kalau nanti dia punya anak dan dia contohkan lagi kepada cucu kita, dosa masih mengalir kepada kita dan bisa jadi terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu, selalu berilah contoh yang baik agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau anak kita ini suka berdakwah, apa yang sudah kita ajarkan kepadanya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Kalau dia ajarkan kepada 10 orang, pahala 10 orang ini masih mengalir kepada kita. Karena kita yang pertama mengajari kebaikan itu kepada anak kita. Jadi, ini termasuk bekal terbaik kita, investasi terbaik kita untuk kehidupan akhirat, agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan inilah diantara hikmahnya dianjurkan sholat sunnah itu di rumah bagi kaum laki-laki, untuk memberi keteladanan kepada keluarga kita di rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikan sebagian solat kalian di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan bukan tempat solat. Maksud hadis ini kata para ulama, solat-solat sunnah hendaklah kita kerjakan di rumah. Di antara hikmahnya agar anak-anak kita mencontoh solat kita, jemaah sekalian, dan juga agar kita selamat dari kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang hanya bisa berucap tapi tidak mengamalkan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami dengan baik, maksud ayat ini bukanlah bermakna kalau kita belum mengerjakan tidak bisa kita ingatkan. Tidak juga. Andai ada seorang ayah yang masih sulit berhenti merokok, tetap wajib dia melarang anaknya merokok. Bukan berarti karena dia masih merokok, dia biarkan anak merokok. Tidak. Karena kalau begitu kesalahannya jadi dua. Dia masih merokok, dia biarkan pula anaknya merokok. Tetap dia wajib melarang anaknya merokok. Dan semoga itu membantu dia, memotivasi dia untuk meninggalkan rokok.